sudah berada di Benteng Verdebrug. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang akulturasi budaya Eropa dengan budaya lokal yang ada di Benteng Verdebrug. Ya, that's right. Ikuti keseruan kami ya. Ya. Benteng Verdebrug merupakan salah satu bangunan bersejarah yang terletak di pusat kota Yogyakarta. Bangunan ini menjadi saksi bagaimana budaya Eropa dan budaya lokal bertemu dan saling beradaptasi. Benteng Verdebrug dibangun pada masa kolonial Belanda dengan fungsi utama sebagai benteng pertahanan. Namun, dalam proses pembangunannya, konsep arsitektur Eropa tidak diterapkan secara utuh, melainkan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan budaya setempat. Dari segi bentuk, Benteng Verdebrug menunjukkan ciri khas arsitektur Eropa. Hal ini terlihat dari bangunan yang simetris, dinding yang tebal dan kokoh, serta adanya bastion di setiap sudut benteng yang berfungsi untuk pertahanan. Meskipun memiliki konsep dasar arsitektur Eropa, Benteng Verdebrug tidak sepenuhnya meniru bangunan di benua Eropa. Disinilah proses akulturasi budaya mulai terlihat. Sebagai bangunan yang berada di wilayah beriklim tropis, Benteng Verdebrug dirancang dengan banyak ventilasi dan jendela besar. Hal ini bertujuan untuk melancarkan sirkulasi udara sehingga ruangan di dalam benteng tidak terasa panas dan lembab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami sudah berada di Benteng Verdebrug dan akan mewawancarai salah satu petugas. Apa Mas? Mungkin sebelumnya perkenalkan, saya Didin di sini sebagai salah satu dari edukator ataupun pemandu dari Museum Benteng Verdebrug Yogyakarta. Baik, di sini kami akan sedikit menanyakan tentang Akulturasi budaya yang ada di Benteng Verdebrug. Mungkin kalau mengenai akulturasi budaya ya, karena akulturasi sendiri kan percampuran antara kebudayaan, yang dimana di Museum Benteng Verdebrug Yogyakarta ini kan dulunya adalah benteng yang dibuat oleh Belanda di tahun 1760. Nah, itu pembangunannya itu atas persetujuan dari si Sultan Hamengkubuwono Yogyakarta, yang dimana Raja Jogja pertama, Hamengkubuwono pertama, yaitu mungkin aku bisa menjelaskan terkait dengan bangunannya aja. Mungkin kalau bangunannya ini mayoritas bentuknya atau arsitekturnya itu menggunakan arsitektur dari Indis gitu, dari Eropa gitu. Mungkin salah satu budaya Eropa yang dibawa ke sini gitu, terkait dengan arsitektur bangunan. Mungkin ada yang lagi pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses perpaduan antara arsitektur Eropa budaya lokal terjadi di Benteng Verdebrug? Nah, itu tadi mungkin salah satunya sebelumnya udah aku jelasin terkait dengan arsitektur pembangunan ini. Banyak menggunakan arsitektur dari gaya bangunan Indis itu. Kemudian mungkin perpaduannya ya salah satunya mungkin dari bentuk-bentuk bangunannya juga sebagian menggunakan bentuk-bentuk bangunan lokal, tapi kebanyakan di sini bentuk bangunannya itu adalah bentuk bangunan gaya Eropa gitu, Indis, kayak Belanda mungkin gitu. Kira-kira apa bentuk akulturasi budaya yang paling menonjol antara budaya Belanda dan masyarakat Yogyakarta yang tercermin dari fungsi Benteng Verdebrug pada masa kolonial? Kalau di masa kolonial sendiri ya mungkin
aku bisa menjelaskan terkait dengan fungsi. Fungsi benteng ini dulu pas zaman kolonial ya. Iya. Ini digunakan sebagai benteng pertahanan oleh Belanda gitu. Yang dimana sebenarnya ini benteng ini mungkin juga bisa dibilang sebagai tempat peristirahatan juga oleh para prajurit Belanda. Mungkin juga terkait dengan fungsi bangunan sendiri, untuk akulturasi budayanya sendiri mungkin tidak terlalu terlihat gitu, karena dulu kan ini benar-benar di masa kolonial ya, dulu difungsikan sebagai benteng pertahanannya Belanda gitu. Selanjutnya, kapan proses akulturasi budaya ini mulai terlihat dalam pembangunan Benteng Frederiksburg? Kalau dalam pembangunan benteng Frederick sendiri, mungkin akulturasi budaya terkait dengan pembangunan tadi, mungkin dari awal sih Kak, dari tahun 1760, dan sebenarnya juga di tahun 1760 itu pembangunannya juga masih sederhana. Baru dibangun secara permanen itu di tahun 1767 sampai sekitar 1787, sekitar 20 tahun itu untuk pembangunan dari museum ini, mohon maaf, benteng ini itu dulu dibangun sekitar 20 tahun lah direnovasinya gitu menjadi benteng permanen. Terus Baik. selanjutnya, kira-kira tuh siapa sih Kak yang paling berperan dalam akulturasi budaya di Benteng Frederiksburg ini? Yang mungkin paling berperan terkait dengan Dalam perancangannya mungkin. yang jelas ya mungkin dari Belanda juga yang jelas, karena dulu juga ini kan benteng ini juga difungsikan tidak hanya sebagai benteng pertahanannya Belanda, juga pernah dari Inggris juga pernah menduduki benteng ini. Kemudian Jepang juga pernah. Kemudian setelah pasca kemerdekaan benteng ini juga dijadikan sebagai markas militer RI juga kan. Jadi menurut saya yang mungkin paling berpengaruh terhadap pembangunan benteng ini ya adalah kolonial Belanda gitu. Terkait dengan arsitektur maupun perancangan dari pembangunan benteng ini yang bisa dibilang menggunakan gaya Eropa ataupun gaya Inggris gitu. Cukup sekian wawancaranya. Terima kasih banyak Iya, Kak. sama-sama. Mari, monggo Kak. Perpaduan antara konsep arsitektur Eropa dan penyesuaian terhadap lingkungan lokal menunjukkan adanya akulturasi budaya. Dua budaya yang berbeda tidak saling menghilangkan, melainkan berpadu untuk menciptakan bangunan yang fungsional. Selain itu, bentuk atap yang miring juga merupakan penyesuaian terhadap curah hujan yang tinggi di Indonesia, membantu aliran udara dan menciptakan ruang yang lebih nyaman bagi penghuninya. Selain bernilai sejarah, perpaduan arsitektur Eropa dan budaya lokal juga memberikan nilai estetika pada Benteng Frederiksburg. Bentuk bangunan yang simetris, koridor panjang, dan pencahayaan alami menjadikan salah satu spot foto paling menarik bagi pengunjung. Dengan demikian, Benteng Frederiksburg tidak hanya berfungsi sebagai bangunan bersejarah, tetapi juga sebagai ruang budaya yang memiliki nilai estetika. Melalui perpaduan arsitektur ini, Benteng Frederiksburg menjadi tempat yang nyaman, bermakna, dan menarik untuk dikunjungi.